Salam Bapak Ibu Saudara, renungan pagi ini berjudul mendengarkan. Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Harapan mayoritas orang-orang Israel tentang Mesias, mereka berharap Mesias adalah orang besar, orang ternama, dan keturunan raja. Namun Mesias tidak datang dengan segala atribut dan kekayaan dunia. Mesias justru datang dalam rupa yang dianggap hina oleh dunia, yaitu tukang kayu. Dan pada akhirnya tidak ada karya dinyatakan dalam orang-orang yang tidak percaya. Sebuah perenungan bagi kita. Apakah selama ini kita pilih-pilih orang yang menyampaikan firman Tuhan? Atau bahkan kita sudah menetapkan kriteria, hanya mau mendengarkan orang yang sesuai dengan kriteria kita. Padahal orang-orang yang mendengarkan Yesus pada saat itu bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang religius. Mereka adalah orang-orang yang datang ke rumah ibadat, tetapi religiusnya orang tidak menjamin bahwa mereka benar-benar religius untuk mendengarkan Tuhan. Mereka justru melihat kriteria mereka sendiri dan buta melihat kebenaran Tuhan, karena punya tuntutan tentang siapa pemberita firman itu. Matius 13 ayat 55-57. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ini ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bagaimana dengan kita? Siapa yang kita dengarkan? Tuhan atau hanya manusia kriteria pilihan kita? Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan orang-orang yang dianggap hina oleh manusia. Rasul-rasul yang merupakan penerus pengajaran Tuhan Yesus, bahkan kata-kata pengajaran, kisah hidup, dan amanat-amanat mereka masih kita rasakan dampaknya hingga hari ini. Padahal mereka hanyalah seorang nelayan, pemungut cukai, bahkan seorang pemberontak. Apakah tidak boleh kita punya kriteria siapa yang kita dengarkan? Tentu saja boleh, tetapi hanya ada satu syarat, yaitu apa yang disampaikan harus sesuai firman Tuhan, dan tidak boleh ada syarat lain. Entah dia punya kekurangan, selama yang disampaikannya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu sesuatu yang benar, maka harus kita dengarkan. Jika kita punya kriteria lain, maka yang akan dirugikan kita sendiri. Kita hanya mau mendengarkan sedikit, bahkan mungkin cuma satu orang, itu saja. Orang-orang Kristen pun ada yang demikian. Bahkan ada yang pendetanya sudah meninggal, mereka hanya mau mendengarkan pengajaran-pengajaran dari rekaman videonya, dan harus sama persis dengan pendeta itu. Bahkan mereka menunggu peti matinya yang katanya akan bangkit dari kematian. Padahal semasa hidupnya, pengajarannya juga tidak semuanya benar. Inilah bahayanya ketika kita punya kriteria, akhirnya fanatik. Ujung-ujungnya, walaupun yang disampaikan salah, dianggap kebenaran. Bahaya lain yang mengancam dan bahkan lebih parah dampaknya daripada fanatisme, yaitu tidak adanya karya Allah dinyatakan dalam diri kita. Ayat selanjutnya dalam Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dalam teks aslinya, mujizat menggunakan kata dunamis. Kata dunamis bisa diterjemahkan menjadi mujizat atau kuasa Allah. Entah itu mujizat atau kuasa Allah, intinya adalah karya Allah untuk memberkati kita tidak dinyatakan ketika kita punya kriteria siapa yang kita dengarkan. Our expectation rarely make us blessed, but often make us stress. Ekspektasi kita jarang memberkati kita, justru membuat kita stres. Tuhan Yesus memberkati.